Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara resmi menyampaikan sebuah keputusan strategis mengejutkan di mana ia memastikan bahwa raksasa dunia Argentina dicoret dan bukan lagi menjadi lawan timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday November mendatang demi mengejar prioritas taktis yang jauh lebih realistis. Langkah berani ini langsung memicu respon internasional yang sangat masif dari meja diplomasi. Duta Besar Mesir secara mengejutkan melayangkan curahan hati emosional yang menyatakan keinginannya melihat timnas Indonesia melangkah jauh ke Piala Dunia 2030. Sebuah sinyal kuat atau kode keras bahwa Mohamed Salah dan kolega siap menjadi lawan tanding tangguh bagi skuad Garuda di bulan November. Menanggapi segala kesempatan emas dan tantangan kelas dunia yang terbentang di depan mata, pihak pemerintah Indonesia langsung memberikan lampu hijau tanpa batas bagi kelanjutan proyek naturalisasi pemain keturunan demi satu tujuan mutlak, yaitu meloloskan lambang Garuda di dada ke panggung tertinggi bumi. Bagaimana runtutan analisis taktis, intrik diplomasi, dan blueprint emas ini akan berjalan? Mari kita bedah narasinya secara lengkap. Lanskap sepak bola internasional berpotensi mengalami pergeseran struktur yang sangat masif dan belum pernah terjadi sebelumnya. FIFA sebagai badan pengatur tertinggi sepak bola dunia dikabarkan tengah menggodok sebuah wacana revolusioner yang akan mengubah jalannya sejarah kualifikasi di berbagai belahan benua. Setelah sebelumnya sukses menerapkan format 48 team, kini muncul sebuah wacana baru yang jauh lebih megah, yaitu memperluas kuota kepesertaan putaran final Piala Dunia 2030 menjadi total 64 tim kontestan dari seluruh penjuru bumi. Wacana penambahan jumlah peserta menjadi 64 tim ini langsung menghadirkan angin segar sekaligus memicu kepanikan taktis di kawasan Asia Tenggara. Dengan bertambahnya slot untuk benua Asia, secara otomatis dua kekuatan utama yang tengah bertumbuh pesat di wilayah regional ASEAN, yaitu Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam, secara matematis menjadi dua negara yang dinilai paling berpeluang besar untuk memanfaatkan momentum emas tersebut guna mencetak sejarah lolos ke putaran final. Namun di balik besarnya peluang yang terbuka lebar tersebut, tersimpan sebuah skenario persaingan yang diprediksi akan berjalan sangat kejam dan menguras energi. Penambahan kuota ini tidak berarti jalan menuju panggung dunia akan menjadi mudah. Pengamat sepak bola memprediksi bahwa timnas Indonesia dan Vietnam justru harus bersiap untuk saling sikut di atas lapangan hijau. Posisi geografis dan kedekatan peringkat dalam koefisien Asia membuat kedua musuh bebuyutan ini kemungkinan besar akan terjebak dalam grup kualifikasi yang sama, atau harus melewati fase playoff hidup mati demi memperebutkan sisa slot ekstra yang disediakan oleh FIFA bagi Indonesia. Wacana perubahan format menjadi 64 tim ini dipandang sebagai sebuah takdir yang wajib dikejar dengan persiapan yang sangat radikal. Dengan kekuatan skuad yang terus mengalami peningkatan level permainan di bawah asuhan tim kepelatihan modern, Indonesia tidak ingin sekadar menjadi penonton saat kuota dunia diperlebar. Di sisi lain, Vietnam yang juga memiliki ambisi serupa dipastikan akan merombak seluruh sistem taktis mereka agar tidak kalah start dari pergerakan cepat PSSI. Skenario saling sikut antar dua kekuatan tersengit di Asia Tenggara ini dipastikan akan membuat babak kualifikasi menuju tahun 2030 menjadi drama olahraga yang paling dinantikan oleh ratusan juta pasang mata di seluruh dunia. Guna mempersiapkan mentalitas bertanding para pemain dalam menghadapi ketatnya persaingan menuju kualifikasi panggung dunia, pengaturan jadwal uji coba internasional dalam kalender FIFA Matchday menjadi sebuah instrumen taktis yang sangat krusial bagi federasi. Spekulasi mengenai siapa lawan tanding tangguh yang akan dihadapi oleh skuad Garuda pada bulan November nanti sempat memunculkan rumor besar mengenai kedatangan kembali sang juara dunia Argentina ke daratan Jakarta. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir bergerak cepat untuk meluruskan segala simpang siur yang berkembang di ruang publik. Erick Thohir secara tegas memastikan bahwa timnas Argentina dipastikan tidak masuk ke dalam daftar lawan tanding timnas Indonesia untuk agenda FIFA Match November mendatang. Keputusan strategis ini diambil setelah melalui serangkaian pertimbangan taktis yang sangat matang bersama tim kepelatihan nasional di Jakarta. Erick Thohir membeberkan dari Jakarta bahwa meskipun mendatangkan tim sekelas Argentina membawa dampak komersial dan hiburan yang luar biasa masif bagi publik tanah air, namun dari sudut pandang kebutuhan teknis tim saat ini, menghadapi tim peringkat satu dunia secara berulang dinilai kurang memberikan evaluasi taktis yang objektif. PSSI di bawah komando Erick Thohir kini lebih memilih untuk mencari opsi lawan baru yang memiliki karakteristik permainan yang kuat namun tetap memberikan ruang bagi skuad Garuda untuk mempraktikkan skema menyerang secara terbuka demi mendulang poin penuh di ranking FIFA. Argentina tak masuk daftar lawan timnas Indonesia di bulan November, PSSI siapkan opsi baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan taktis tim nasional, kata Erick Thohir. Kepastian ini membuat PSSI kini fokus mengalihkan radar pencarian mereka ke benua lain, khususnya Eropa dan Afrika. Erick Thohir menegaskan bahwa opsi baru yang sedang dinegosiasikan oleh federasi saat ini adalah tim-tim raksasa yang memiliki reputasi tinggi namun memiliki gaya bermain yang unik yang bisa menjadi simulasi sempurna bagi para pemain Indonesia sebelum mereka terjun ke dalam pertempuran kualifikasi dunia yang sesungguhnya. Daya tarik sepak bola Indonesia yang tengah naik daun dengan dukungan basis supporter terbesar di dunia membuat negara-negara mapan dari benua lain mulai melirik Jakarta sebagai destinasi tanding yang sangat ideal.
Salah satu respon paling mengejutkan datang dari perwakilan resmi negara raksasa sepak bola Afrika, Mesir. Duta Besar Mesir untuk Indonesia secara terbuka menyampaikan sebuah curahan hati dan pandangan diplomatik yang sangat mendalam terkait perkembangan sepak bola di tanah air. Dalam sebuah pertemuan resmi di Jakarta, sang duta besar secara belak-belakan menyatakan bahwa seluruh masyarakat dan pihak otoritas sepak bola di Kairo sangat ingin melihat timnas Indonesia berhasil menembus putaran final Piala Dunia 2030 yang akan datang. Mereka melihat Indonesia memiliki segala syarat mutlak, mulai dari kegilaan supporter hingga kualitas tim untuk menjadi kekuatan baru di level dunia. Curahan hati emosional dari duta besar Mesir tersebut tidak dinilai sebagai pemanis kata di atas meja diplomasi semata. Para pengamat sepak bola nasional membaca pernyataan tersebut sebagai sebuah kode keras atau sinyal hijau bahwa Federasi Sepak Bola Mesir sangat siap dan bersedia untuk mengirimkan tim nasional mereka yang diperkuat oleh mega bintang dunia Mohamed Salah untuk menjadi lawan tanding premium bagi skuad Garuda pada agenda FIFA Matchday November mendatang. Besarnya peluang yang dihadirkan oleh wacana ekspansi 64 tim Piala Dunia 2030 yang ditopang oleh kesiapan tim-tim raksasa dunia seperti Mesir untuk menjadi lawan tanding uji coba direspon dengan sangat cepat oleh jajaran pemangku kebijakan tertinggi di dalam negeri. Pemerintah Republik Indonesia menyadari betul bahwa momentum emas kebangkitan sepak bola ini tidak boleh disia-siakan akibat adanya keterbatasan materi pemain di dalam skuad nasional. Proyek strategis jangka panjang berupa program naturalisasi pemain keturunan berdarah Indonesia yang saat ini sedang menimba ilmu dan berkarir aktif di kompetisi elit benua Eropa dipastikan akan terus dilakukan secara masif tanpa ada kata berhenti. Keputusan politik olahraga yang sangat berani ini diambil setelah pihak PSSI mendapatkan lampu hijau serta dukungan penuh dari jajaran kementerian dan kepala negara di Jakarta. Pemerintah menegaskan bahwa pemberian status kewarganegaraan bagi para pemain keturunan berkualitas tinggi bukanlah sebuah langkah instan yang menafikan pembinaan lokal, melainkan sebuah strategi akselerasi yang mutlak diperlukan demi mengejar ketertinggalan standar fisik dan pemahaman taktis di level internasional. Target yang diletakkan oleh pemerintah di atas meja kerja federasi sudah sangat benderang dan tidak bisa ditawar lagi, yaitu melihat bendera merah putih berkibar secara sah di putaran final Piala Dunia 2030. Dengan adanya jaminan karpet merah politis dan administratif dari pihak pemerintah ini, fokus penuh kini berada di tangan Erick Thohir dan tim pemandu bakat PSSI untuk terus menyisir lembar demi lembar data para pemain muda berbakat di Eropa yang memiliki garis keturunan langsung dari Indonesia. Langkah keberlanjutan proyek naturalisasi ini menjadi sinyal peringatan yang sangat keras bagi para rival regional seperti Vietnam bahwa Indonesia tidak akan mengendurkan sedikitpun kecepatan regenerasi skuad mereka. Dukungan tanpa batas dari negara ini memastikan bahwa mimpi ratusan juta rakyat Indonesia untuk melihat tim nasional bersaing secara kompetitif dengan raksasa dunia bukan lagi sekadar angan-angan di dalam tidur, melainkan sebuah proyek nyata yang sedang dikerjakan dengan totalitas radikal. Wacana perluasan kuota Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim kini telah membuka gerbang takdir yang sangat lebar bagi perjalanan suci timnas Indonesia sekaligus meletakkan rivalitas sengit melawan Vietnam di titik tertinggi. Keputusan cerdas dan rasional dari Erick Thohir yang mengalihkan fokus dari Argentina demi mencari opsi lawan baru yang lebih kompetitif langsung disambut dengan kode keras berupa kesiapan tempur dari raksasa Afrika, Mesir, yang siap menguji mentalitas Garuda di bulan November. Dengan lampu hijau tanpa batas yang diberikan oleh pemerintah untuk terus melanjutkan proyek naturalisasi pemain keturunan berkualitas, semua kepingan blueprint emas ini tampak semakin solid demi mengunci tempat di panggung tertinggi bumi. Cetak biru sepak bola Indonesia kini tidak lagi sekadar berkutat pada urusan teknis di atas rumput hijau, melainkan telah bertransformasi menjadi orkestrasi besar yang memadukan geopolitik, diplomasi olahraga, dan modernisasi industri. Langkah berani memalingkan wajah dari Argentina, yang secara komersial sangat menggiurkan namun secara taktis kurang memberikan ruang evaluasi, menunjukkan kedewasaan cara berpikir federasi. PSSI tidak lagi memosisikan timnas Indonesia sebagai tim pelengkap panggung hiburan yang sekadar, senang bisa bertukar jersey dengan bintang dunia. Targetnya jelas, mencari lawan dengan intensitas tinggi yang mampu mengeksploitasi kelemahan transisi tim, sekaligus memberikan ruang bagi pelatih untuk menguji ketajaman lini serang dalam skema bermain terbuka. Negosiasi di belakang layar dengan negara-negara Eropa dan Afrika kini menjadi kartu as yang dipegang Erick Thohir. Mesir, dengan gaya main khas Afrika Utara yang mengandalkan kecepatan transisi kilat, kekuatan fisik di atas rata-rata, dan disiplin taktis tinggi, dinilai sebagai cerminan sempurna dari jenis lawan yang akan dihadapi di putaran final Piala Dunia. Kehadiran sosok ikonik seperti Mohamed Salah bukan sekadar magnet bagi publik, melainkan ujian-ujian mental sesungguhnya bagi lini belakang Garuda yang kini mulai diisi oleh bek-bek tangguh hasil tempaan kompetisi elit Eropa. Di sisi lain, akselerasi proyek naturalisasi yang mendapat dukungan politik tanpa batas dari pemerintah pusat bertindak sebagai motor penggerak utama dalam mengejar ketertinggalan kualitas. Langkah ini menciptakan efek domino yang positif. Kedatangan pemain-pemain keturunan berkualitas tinggi memaksa ekosistem sepak bola lokal untuk menaikkan standar mereka. Kompetisi domestik dituntut berbenah,
Pembinaan usia muda dipaksa mengadopsi kurikulum modern, dan para pemain lokal kini memiliki tolok ukur nyata di dalam ruang ganti mereka mengenai apa artinya menjadi seorang pesepak bola profesional level dunia. Indonesia sedang membangun sebuah fondasi kokoh, di mana mentalitas, kala sebelum bertanding, dikikis habis dan digantikan oleh determinasi tinggi untuk berdiri sejajar dengan raksasa dunia. Ketika FIFA membuka pintu lebar-lebar lewat wacana ekspansi kuota, Indonesia tidak sedang berspekulasi atau berharap pada keajaiban. Indonesia sedang mengeksekusi sebuah rencana yang terukur secara sistematis. Pada akhirnya, sepak bola adalah tentang momentum, dan Indonesia saat ini sedang berada di puncak gelombang perubahan tersebut. Wacana perluasan kuota Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim, potensi bentrokan taktis yang sengit melawan musuh bebuyutan seperti Vietnam, hingga sinyal diplomasi kuat dari raksasa Afrika sekelas Mesir. Semuanya mengerucut pada satu kesimpulan besar, Indonesia siap lepas landas. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, manajemen federasi yang visioner, serta materi pemain yang terus mengalami pemutakhiran standar internasional, mimpi melihat bendera merah putih berkibar di panggung tertinggi jagat raya bukan lagi sebuah komoditas politik atau angan-angan pengantar tidur. Blueprint emas telah digelar, lampu hijau telah menyala, dan kini skuad Garuda sedang melangkah dengan keyakinan penuh menuju gerbang takdir yang sudah lama dinantikan oleh ratusan juta rakyat Indonesia.